hari ini. Insya Allah mahasiswa kita atas nama Ahmad Irfan, Stampuk 190138, program studi manajemen konsentrasi MSCM. Hari ini akan mempresentasikan rencana penelitiannya dengan judul pengaruh gaya leadership, pengalaman kerja dan kepuasan terhadap loyalitas karyawan pada PT Applikan Nusa Lintas Arta Makassar. Nah, hari ini dibimbing oleh saya sendiri, Bahtiar, dan Pak Roni Horizon MSI, Dr. Siti Hadijah, dan Dr. Sofyan Hamid sebagai penguji. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ahmad Irfan untuk presentasikan secara umum poin-poin yang menjadi rencana penelitiannya. Nanti sebentar akan ditanggapi oleh penguji, paling lambat 10 menit. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing satu saya, Bapak Dr. MSc CPHCM. Yang kedua Bapak Roni Harrison SEMSI, insya Allah beliau akan menyusul. Yang terhormat dosen penguji satu saya, Dr. Siti Hadijah SPD MSI. Yang terhormat Bapak Dr. Sofyan Hamid Indar SEMM. Perkenalkan Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan seminar proposal dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan, pengalaman kerja, dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan pada PT Applikan Nusa Lintas Arta Makassar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan, NIM 1901348, saya dari kelas kerja, kelas J, yang saat ini sudah semester 8, di program studi ilmu manajemen di Amkop Makassar. Nah, dari judul saya ini yang dikategorikan dalam 3 penjelasan Bapak Ibu, ada pendahuluan, ada tinjau pustaka, dan ada metode penelitian. Yang pertama kita berangkat dari latar belakang kenapa saya mengambil judul ini. Jadi ada beberapa fenomena yang saya lihat di kantor Lintas Arta ini. Yang pertama, 90% karyawan Lintas Arta adalah karyawan outsourcing atau alih daya dari perusahaan lain. Jadi karyawan ini tidak berkontrak langsung ke Lintas Arta, tapi ada perusahaan yang ketiga, dan itu 90% karyawannya adalah karyawan outsourcing, dan hanya 10% yang merupakan karyawan tetap. Nah, terdapat 8 karyawan outsourcing, umur produktif 23-35 tahun, itu durasi kerja sudah sekitar 10 tahun yang lebih, dan masih setia bekerja di Lintas Arta. Artinya tidak pindah ke tempat lain, padahal sudah 10 tahun, artinya padahal sebenarnya masih banyak opsi untuk pindah ke tempat lain. Kemudian fenomena kedua, dari beberapa karyawan outsourcing ini, ketika ada lowongan untuk menjadi karyawan kontrak langsung ke Lintas Arta atau karyawan tetap, itu minatnya masih sedikit Bapak Ibu. Jadi masih sedikit yang mengikuti seleksi untuk menjadi karyawan tetap Lintas Arta. Jadi masih nyaman di zona outsourcing gitu ya. Itu hanya 30% yang melakukan pendaftaran. Ini saya dapat dari hasil observasi dan diskusi dari beberapa karyawan di Lintas Arta. Mayoritas alasannya karena tidak ingin mutasi ke area lain. Karena biasanya kalau kita sudah menjadi karyawan langsung atau PKWT dari perusahaan itu, biasanya kita harus siap-siap dimutasi ke daerah lain. Artinya tidak ada janji bahwa akan di Makassar terus gitu. Nah, ini yang membuat beberapa minat karyawan ini kurang gitu ya. Kemudian fenomena ketiga, terdapat karyawan yang sudah proses PKWT, sudah sebentar lagi akan menjadi karyawan tetap, tapi mengundurkan diri, alasannya karena tidak cocok dengan pimpinan. Jadi ini berpengaruh dengan variabel gaya kepemimpinan yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada juga 2 karyawan tetap senior itu mengajukan pensiun dini gitu ya. Jadi sebelum waktunya sudah mengajukan pensiun, padahal masa pensiunnya masih sekitar 10-15 tahun. Ini adalah fenomena ketiga. Kemudian yang keempat, saya ambil dari adanya gap research dari peneliti sebelumnya, di mana sebagian peneliti menemukan bahwa gaya kepemimpinan ini berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Juga kepuasan kerja ini berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Namun hal yang lain itu ditemukan oleh peneliti lainnya itu menemukan hasil yang sebaliknya. Jadi dari gap research ini yang nantinya akan saya sebutkan di bagian penelitian terdahulu, Bapak Ibu, siapa-siapa peneliti yang menemukan hasil seperti ini. Kemudian berlanjut ke rumusan masalah. Karena variabelnya ada 4 totalnya, maka rumusan masalahnya saya bawa seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas karyawan di PT Applikan Nusa Lintas Arta? Yang kedua, apakah pengalaman kerja berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas karyawan di PT Applikan Nusa Lintas Arta? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas karyawan di PT Applikan Nusa Lintas Arta? Dan yang keempat adalah
secara keseluruhan dari 3 variabel ini apakah berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas karyawan di PT Aplikasi Nusa Lintas Arta Makassar. Nah, pertanyaannya bagaimana pengaruhnya? Apakah berpengaruh signifikan atau berpengaruh positif? Nah, ini yang menjadi pertanyaan di penelitian ini. Yang pertama terkait pengaruh gaya kepemimpinannya, bagaimana terhadap loyalitas karyawan. Yang kedua terkait pengalaman kerja, bagaimana pengaruhnya terhadap loyalitas. Yang ketiga terkait pengaruh kepuasan kerja secara parsial. Dan yang terakhir bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, pengalaman kerja, dan kepuasan kerja secara simultan terhadap loyalitas karyawan di PT Aplikasi Nusa Lintas Arta Makassar. Tujuan penelitiannya masih terkait dengan variabel-variabel tadi, Bapak Ibu, untuk mengetahui pengaruh parsial gaya kepemimpinan terhadap loyalitas. Yang kedua, pengaruh parsial pengalaman kerja terhadap loyalitas. Yang ketiga, pengaruh parsial terhadap loyalitas, dan secara simultan seperti apa pengaruh simultan gaya kepemimpinan, pengalaman kerja, dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan di PT Aplikasi Nusa Lintas Arta Makassar. Adapun di tinjauan pustakanya, ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi saya untuk menulis proposal ini, Bapak Ibu. Ini ada dari Vulatika tahun 2017. Dia variabel yang sama dengan penelitian saya, ini terkait gaya kepemimpinan dan komunikasi tertulis terhadap loyalitas. Di sini gaya kepemimpinan itu tidak berpengaruh terhadap loyalitas yang ditemukan oleh Vulatika. Itu di penelitiannya di PDAM Kota Surabaya. Kemudian Mas Watun tahun 2002 itu meneliti terkait komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap loyalitas kerja. Ini juga menghasilkan nilai yang tidak signifikan, jadi gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Kemudian Citra dan Fahmi tahun 2019 ini menemukan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap loyalitas, namun kepuasan kerjanya tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Kemudian Wibowo Sutanto tahun 2013 yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap loyalitas. Kemudian Larastrini dan Adiani 2019 itu kepuasan kerja berpengaruh terhadap loyalitas. Kemudian Hairani pengalaman kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap loyalitas. Masica et al. Itu pengalaman kerja berpengaruh terhadap loyalitas di karyawan PT PLN Banyuwangi. Dan Fajariani dan Surya 2015 pengalaman kerja dan kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Jadi ada sekitar 8 Bapak Ibu yang saya masukkan sebagai penelitian terdahulu saya. Ini yang menjadi bantuan bagi saya untuk membuat kerangka pada indikator-indikator dan kuesioner yang akan saya susun ke depannya. Untuk kerangka konseptualnya Bapak Ibu, di sini loyalitas karyawan adalah faktor ini, di mana di sini beberapa indikator. Yang pertama taat pada peraturan, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga rasa memiliki, yang keempat gairah pada pekerjaan, dan kelima komitmen. Nah, jadi ini adalah faktor Y-nya, variabel Y-nya. Kemudian X1-nya adalah gaya kepemimpinan dengan beberapa indikator. Yang pertama direktif, yang kedua delegatif, yang ketiga suportif, yang keempat partisipatif, dan yang kelima pelayanan. Kemudian X2-nya yakni pengalaman kerja, berapa lama masa kerjanya, bagaimana dengan pengetahuan karyawan ini, yang ketiga terkait keterampilan karyawan, yang keempat terkait penguasaan pekerjaan, yang kelima terkait penguasaan peralatan. Bagaimana indikator ini yang merupakan variabel pengalaman kerja berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Ini yang menjadi hipotesis kedua nantinya. Kemudian terkait kepuasan kerja, ada beberapa indikatornya, Bapak Ibu. Yang pertama terkait pekerjaan itu sendiri, apakah karyawan puas dengan pekerjaannya. Yang kedua terkait gaji, apakah cukup atau sesuai. Yang ketiga terkait lingkungan kerja, apakah nyaman. Yang keempat terkait promosi, apakah ada jenjang promosi yang sama antar setiap karyawan. Yang kelima terkait hubungan dengan sesama rekan kerja. Ini nantinya yang akan menjadi hipotesis ketiga. Kemudian dari keseluruhan variabel ini, X1 dan X2 serta X3 ini nanti yang akan kami teliti bagaimana pengaruhnya secara simultan terhadap loyalitas karyawan. Jadi dari sini Bapak Ibu hipotesisnya nanti akan menjadi 4. Yang pertama diduga bahwa gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan di PT Aplikasi Nusa Lintas Arta. Begitupun dengan hipotesis kedua, diduga bahwa pengalaman kerja juga secara parsial berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Yang ketiga, diduga bahwa kepuasan kerja juga secara parsial berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Dan yang terakhir, secara simultan, gaya kepemimpinan, pengalaman kerja, kepuasan kerja, diduga berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan di PT Aplikasi Nusa Lintas Arta Makassar.
Kemudian metodologi penelitiannya Bapak Ibu itu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, di mana saya sebagai peneliti akan mengumpulkan, menganalisis data-data yang saya dapatkan dari instrumen penelitian yang kemudian dianalisis dalam bentuk angka-angka dan nantinya akan digambarkan secara detail dalam penelitian saya. Waktu dan lokasi penelitian, waktunya pelaksanaan penelitian direncanakan selama 2 bulan dari tanggal 20 Juni sampai tanggal 20 Agustus 2023. Jadi saat ini sudah berlanjut, Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan data-data, nantinya setelah proposal ini akan berlanjut. Mudah-mudahan Agustus 2023 penelitian saya ini sudah selesai dan bisa saya lanjutkan di seminar skripsi. Lokasi penelitiannya yakni di kantor PT Aplikasi Lintas Sarta Makassar di Jalan Raya Pendidikan Blok F1 nomor 2 Makassar. Websitenya bisa diakses di www.lintasarta.net. Adapun populasi, sampel dan teknik sampling. Jadi populasi karyawan di PT Aplikasi Lintas Sarta Makassar ini sebanyak 77 orang. Karena populasinya di bawah 100, maka teknik sampling yang saya gunakan itu menggunakan sampling penuh atau sampling sensus berdasarkan referensi dari Sugiono itu mengatakan bahwa baiknya diambil semua populasi ini sehingga sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada di Lintas Sarta sebanyak 77 orang karyawan. Kemudian metode pengumpulan datanya Bapak Ibu, yang pertama saya melakukan observasi, melihat pola kerja, hubungan kerja sesama karyawan maupun kepada atasan, melakukan wawancara dengan beberapa karyawan di Lintas Sarta. Kemudian nantinya akan saya bagikan kuesioner mungkin dalam bentuk digital di Google Form kepada para karyawan. Nantinya ada sekitar 20 pernyataan nanti yang akan kami bagikan kepada responden dan itu datanya nanti akan kami olah. Teknik analisis dan uji hipotesisnya itu akan menggunakan analisis regresi linear berganda karena variabelnya saya total ada 4. Kemudian nanti akan menggunakan analisis data deskriptif, kemudian ada uji asumsi klasik. Uji hipotesisnya nanti ada pengujian secara parsial variabel-variabel tadi dari variabel independen ke variabel dependennya, kemudian ada uji simultan secara keseluruhan variabel terhadap variabel dependennya dan ada pengujian koefisien determinasi untuk melihat sejauh mana variabel-variabel ini berpengaruh. Kemudian aplikasinya menggunakan pengolahan data IBM SPSS statistik versi 25. Untuk definisi operasionalnya Bapak Ibu, jadi dari setiap variabel ini definisinya kurang lebih seperti ini. Gaya kepemimpinan ini terkait perilaku atau cara yang digunakan pemimpin dalam pengaruhi anggotanya. Itu saya membuat masing-masing 5 indikator Bapak Ibu. Jadi atas saran dari pembimbing kemarin, ini sebelumnya tidak seperti ini, jadi ini saya lakukan perubahan kembali agar semuanya balance ya. Jadi masing-masing variabel ini masing-masing ada 5 indikatornya, kemudian nanti akan diukur menggunakan skala Likert yang memang sangat sesuai dengan penelitian yang mencari jawaban terkait sikap atau pandangan dari para objek yang diteliti. Adapun kuesioner yang rencana akan dibagikan seperti ini Bapak Ibu, jadi terkait gaya kepemimpinan ada 5, terkait pengalaman kerja ada 5, dan ini secara pisarannya semuanya berisi pernyataan. Jadi saya seragamkan menggunakan pernyataan semua, tidak ada yang berbentuk pertanyaan, jadi semuanya adalah pernyataan dan saya arahkan pernyataannya semua ke arah yang positif. Nah, nantinya tinggal responden menjawab apakah sangat setuju atau tidak setuju. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait proposal saya ini. Mohon arahan masukan. Baik, lanjut. Terima kasih banyak. Mantap ini anunya, Dek. Iya. Sepertinya dari pertanyaan ini. Oh iya. Anunya mantap. Ini bisa jadi contoh ya. Atau nanti suruh dia buatkan slide-nya. Tapi sekarang yang akan diuji kemampuan kamu menguasai ini rencana penelitianmu. Kan jangan sampai slide-mu bagus tapi kamu nggak kuasai, kan ini kan lu baca-baca aja nih kan. Yang kedua kan masih banyak hal-hal nanti yang akan dikejar oleh penguji dalam rangka penyempurnaan skripsimu ya. Seperti itu. Pertama saya persilakan Ibu Dr. Siti Khadijah
Saya persilakan dengan hormat. Terima kasih. Ya, Saya hormati Ketua Ya, DAMPOK Dr. Ini. Fathia SMSI CM, yang saya hormati Bapak Lalu- K3 Dr. Sofian Amin SDM, dan saya hormati Pak Omni Rizal yang sebentar lagi akan bergabung, dan yang saya banggakan itu. pada hari ini sudah sampai di usulan proposal, yaitu Ahmad Irfan. Ya. Dan adik-adik semua ya. Yang pertama saya koreksi dulu, nama saya itu bukan itu ya. Titel saya bukan SPD MSI, Oh iya. SE MPD. Oh iya baik Bu. Ya. SE. Iya, salah ini. Iya saya Itu langsung deh. iya saya dapat dari ini Bapak. Dari mana? Undangan. Oke, tidak apa-apa. Nah, kalau saya melihat tadi masa SE MPD, MPD-nya di mana, Bu Dokter? UNM, dokternya UNM. Yang pertama saya berikan apresiasi kepada Bunda Ahmad Irfan, memang mantap ya. Iya, mantap. Bukan karena Pak Ketua di sini sebagai pembimbingnya, memang mantap ya. Tadi itu. Memang bagus adanya ya. Pemahamannya ini sudah hampir sama dengan S3 caranya memanfaatkan. Ya. Harus lanjut dengan S3 ya. Insyaallah. Insyaallah. Nah ini kalau Ibu baca dulu di sini pengaruh gaya kepemimpinan, pengalaman kerja dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan. Ya. Nah kalau sebelum penelitian Ibu bisa mengambil kesimpulan itu judul saja ini. Kalau gaya kepemimpinan seorang pemimpin sudah bagus ya, dengan percaya karyawan akan loyal ya. Karena saya tadi mendengar bahwa banyak karyawan sudah tadi ya dijelaskan tadi bahwa banyak karyawan yang tetap bertahan. Artinya pemimpinnya bagus. Kalau pemimpinnya tidak bagus ya yang dan percaya banyak yang lalu. Nah, untuk mencapai hasil ini, kalau juga dimasukkan di sini ada tabel tentang tabel untuk pemeriksaan dari karyawan. Karena tadi 90% itu outsourcing. Iya. Nah, berarti karyawan tetapnya berapa? Dan tetap paling sekitar 15 kali. 12 ya. Nah, outsourcing ini apakah dia yang punya skill atau outsourcing itu kebanyakan OB ya? Nah, apakah outsourcingnya yang masalah itu karena yang kita pahami selama ini hanya OB ya, jadi perlu mereka ada tabel untuk 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir karyawan yang ada di sana. Karena jumlahnya hanya 77 orang. Ya, jadi ini semua akan jadi sampel kayaknya ya. Iya Bu. Nah, itu perlu dicantumkan di sini. Nah, terus ini gambar ini kerangka pikirnya kita coba di tadi itu. Ya, di kerangka pikir ini daya kepemimpinan itu kan indikatornya ada 5. Iya Bu. Ya. Itu barangkali perlu dicantumkan di situ, teorinya siapa itu harus dicantumkan supaya jelas. Kalau masih pengalaman kerja, pengalaman kerja, ya, dan loyalitas itu perlu dimasukkan. Dan yang lainnya selesai sudah sangat belum sempurna banget ya, tapi sudah bisa dimantapkan ini. Luar biasa. Ya, sangat luar biasa ini. Barangkali dari itu sekian Pak Ketua. Yang lainnya perlu belajar sama Ahmad Irfan, ya. Termasuk portfolio bagus, portfolio PPT-nya. Karena ini saya tahu ini karena anggotanya itu teman saya nih, bosnya itu teman saya. Siap Bu. Jadi saya tahu itu sebagai sana memang menggunakan IT ya, bisa. Coba lihat tadi dia punya, saya pakai HP, tadi dia belajar. Nah itu perlu belajar itu perlu ditingkatkan ya. Masih soal harus keluar. Nah sebelum selesai dia harus ambil ilmunya semua. Ya. Oke, makasih banyak. Ya, makasih banyak Bu Dr. Siti Hadijah SE MPD. Berikutnya saya persilakan Pak Dr. Sofian. Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Dr. Fathia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Dr. Bagja, SMC CPTN, Ibu Dr. Siti Hatijah, SMPD, dan Saudara Ahmad Irfan ya, Ya Pak. yang berbahagia pada hari ini. Serta adik sekalian yang sempat hadir untuk melihat ujian pada hari ini. Mungkin kita ditipu sama slide. Ini, slide itu memang penting, ya. Tiba dari slide, ya. Ya. Slide itu bagian penting dari itu. Nah, itu di sini tuh performance di situ, tampilan awal di situ ya. Tapi jangan lupa bahwa yang tertulis inilah yang ada. Ya, betul. Tidak ada gini pernyataan original proposal. Ya, misalnya. Tidak. Oh, siap. Bapak lihat buku panduan ya, Pak ya. Ya Pak. Tidak ada juga abstrak. Tidak abstrak lah. Iya. Abstrak nanti deskripsi ya. Kau baca itu buku panduan ya. Abstrak belum ada di sini, belum ada. Oh, ada abstraknya kan? Ada. Abstrak itu menggambarkan seluruh sampai dengan hasil penelitian ya. Bukan di proposal. Dibaca juga proposalnya. Anunya, panduannya. Ya, izin Pak, kalau kemarin di daftar isinya proposal itu ada Pak dimasukkan sudah. Nah, ada. Siap. Kau jangan bingung ini berapa Baik. jangan kau sorry. Siap. Sudah? Ya, harus Itu ya. Oh iya, siap. Yang kedua, Irfan, selain baca buku panduan, baca juga film orang yang maksud dan apa ya, supaya jangan karena panduannya juga salah atau juga kesalahan kalau panduannya itu yang mengusalahkan ya. Siap Pak. Kita belajar. Saya Irfan ini ada jenjang atau murni? Sekuler murni? Murni Pak, murni dari semester 1 Pak. Iya. Saya bersyukur ada mahasiswa kita yang murni. Saya kira jenjang tadi itu. Bukan Pak, dari awal Pak. Jenjang ada dasarnya di tempat lain. Ya. Kalau Pak Ketua tadi mengatakan bahwa belum diatur, yang memang ada hal yang mantap yang dipersampaikan Irfan ya. Cuma Irfan di fenomena ini Irfan, Anda kan menyebutkan ya, menyebutkan ada beberapa fenomena ya. Dari total karyawan Anda kan sebut tipe itu berarti di slide ini ada 8, ada berapa? Oh iya Pak, ada 77. Ada 5 ya. Ada 5, coba di slide pertama. Terus Oh iya, slide pertama Pak. terus ke fenomena tadi latar belakang. Oh iya, latar belakang Pak. Ya, latar belakang. Ya ini Pak. Nah, ini kan. Iya Pak. Oke, 90% dari 70 itu berapa? 90%. Itu mau kurangi tadi ke 10% kan 8 atau 69. Dari 77 dikali 90% itu 69, kan? Itu artinya ada 8. Oh iya. Ini mutar-mutar nih, kan? Mutar jadi ada 10% aku maksud 8. Kan itu 8 10% loh. Yang 8 ini karyawan Ya, outsource. 10%. Oh, iya. 77 kali 10% itu 8 orang. Iya, siap. Ya kan? 8 orang. Nah, Irfan, Ya Pak. ini tidak menjadi fenomena sesungguhnya dengan apa yang Irfan cari. Apakah yang Irfan cari di sini? Loyalitas karyawannya, Loyalitas. apakah loyal atau tidak Pak? Iya. Apa yang kita maksud dengan 90% karyawan outsourcing itu yang kita jadikan fenomena, apa yang kita yang itu akan bayar. Jadi kalau kita simulasikan ini. Oh iya, siap Pak. Ya. Jadi 90% karyawan outsourcing ini kan artinya dia karyawan yang bukan kontrak langsung ke Lintas Sarta Pak. Dia adalah ahli daya. Tapi justru dia yang bertahan di Lintas Sarta gitu ya. Yang ini kan umur-umur produktif nih Pak. Nah, jadi ini saya ambil contoh aja Pak bahwa 8 orang dari 90% ini itu umurnya produktif 25 sampai 35 tahun, udah 10 tahun masih di Lintas Sarta gitu ya. Jadi ada suatu kenyamanan gitu ya, padahal dia karyawan outsourcing.
Tapi ketika disuruh untuk ikut seleksi PKWT ini Pak, hanya 13% gitu yang masukkan lamaran gitu Pak. 13%, artinya harusnya kan 90% ini masukkan lamaran gitu Pak ya untuk bisa jadi karyawan outsourcing. Kemudian tadi ya Ibu Dokter tadi menyampaikan bahwa ini yang yang karyawan outsourcing ini apakah dia cuma OB atau enggak gitu ya. Kalau di sana yang sampai teknis Bu, jadi ada yang teknisi, ada yang admin, itu outsourcing juga. Artinya begini, yang kau maksud outsourcing jauh lebih loyal dibanding PKWT. Iya, dari ada fenomena Pak bahwa yang PKWT ini ada yang sudah proses tapi dia resign, kemudian ada yang sudah senior belum selesai masa pensiunnya, dia resign duluan gitu Pak. Jadi ada kayak fenomena bahwa karyawan outsourcing ini kayak betah gitu di Lintas Harta, tapi yang justru mulai jadi PKWT, mulai jadi organik di Lintas Harta, ada yang mengundurkan diri, ada yang mengajukan berhenti lebih dahulu Pak dari masa baktinya gitu Pak. Makanya mereka lebih senang jadi outsourcing. Iya, ada yang lebih senang jadi outsourcing, Pasti. kelihatan aja Pak. Kenapa perusahaan juga tidak memprioritaskan jadi pemimpin? Karena memang loyalitasnya lebih. Mungkin sudah pernah dibayar ini. Mereka lebih loyal dari outsourcing itu. Iya. Sama dengan tenaga kontrak di PNS. Jauh lebih loyal tenaga kontrak dibanding PNS. Kenapa? Karena ini tenaga kontrak kan diberhentikan. Iya betul. Itu Betul. tunjangannya juga tidak banyak. Orang yang loyalitasnya tinggi itu biasanya tunjangan rendah. Ya. Karena dia tidak loyal biasanya tinggi. Jadi bisa pindah-pindah. Iya. Beralasan pernikahan. Nah, sesungguhnya kalau ini dijadikan fenomena, tidak ada masalah dengan loyalitas. Yang ada masalah adalah pegawai outsourcing dengan PKWT. Loyalitas tidak. Saya bilang tidak kena Anda menggambar loyalitas kita yang Anda cari dengan model ini. Ya kan? Ya kita ada masalah 90%. 69 orang, cuma 8 orang yang PKWT misalnya. Ya. Ya kan? Ada masalah dengan kendala kan? Kalau gambaran ini. Akhirnya Anda salah keliru di dalam menggambar loyalitas yang Anda ingin cari. Bukan sini kita cari loyalitas itu. Nah, kalau ingin kita Anda meneruskan ini, ya berubah judul. Bukan loyalitas yang dicari. Bisa jadi karena perusahaan. Modal beliau outsourcing maupun PKWT. Ya kan? Ya kan gitu. Betul. Yang nggak ada masalah kalau loyalitasnya bermasalah. Betul. Saya 90% ini Pak, karena ini rendah sekali. Kinerja buruk dan loyalitas. Ya ini kan ternyata tinggi. Mereka tidak mau PKWT karena mereka lebih merasa lebih nyaman jadi outsourcing. Nah, kenapa begitu? Berarti tinggi dong. Kan ada sampai 10 tahun masih merasa. Loyalty itu kalau di atas 1 tahun kan sudah yang loyal. Kan? Beberapa perusahaan ada juga 5 tahunan periode, ada 10 tahunan dekade, kan? Ini gitu. betul. Ada masa awal sampai 100 kalau umur kan gitu. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai Anda salah menggambarkan fenomenanya dan justru membantah judulnya. Ya. Nah, kita ingat jangan sampai kita menggambar ini, kemudian ternyata itu membantah judul, ternyata bukan loyalitas yang dicari, ini bukan cari. Oke, silakan lanjut. Makanya saya bilang ini perlu jangan dikasih begini kalau lihat tadi gambaran narasinya. Akhirnya narasinya ini ada 10 ada dari usia yang 25 sampai 20 tahun setiap bekerja. Artinya kan tidak ada masalah gitu. Apalagi kita gambar lagi tentang minat itu menjadi PKWT. Itu begitu. Nah ini kan bentuk yang ada gambar ini. Iya Pak. Artinya apa? Orang yang bekerja sampai sekian tahun, 1 sampai 10 tahun, sampai 15 tahun. Tidak ada masalah. Nah, yang mana yang dimaksud dengan loyalitas akhirnya di situ? Karena kita mau cari itu. Makanya digambar dulu filmnya pada bekerja. Supaya kelihatan alurnya. Nah, apa variabel lain yang kemudian menuju loyalitas? Pengaruh dari kepentingan. Bergambar tentang itu. Kemudian pengalaman kerja, keputusan, kepuasan bekerja. Boleh digambar dulu itu. Kemudian dari situ ditemukan ini ada bermasalah dengan loyalitas ini. Kemudian fakta tadi, tapi jangan kita sebut faktanya akhirnya dianggap tidak loyalitas tidak ada masalah. Nah, kita mau cari loyalitasnya, kan? Berbeda. Oke, Pak. Oke, supaya kelihatan bahwa ada masalah loyalitas di karyawan PT Lintas
Jangan tidak ada. Kalau tidak ada masalah untuk apa kita terima. Betul. Nah, gapnya itu yang kita mencari ya. Oke, kenapa tadi langsung kuat dia. Pasti benar bagus karena Anda mau memetakan dalam bentuk angka 1, 2, 3, 5 ini. Fenomena, tapi bukan tentang akhirnya dia membantah judul tak. Kalau kita kerucutkan. Tapi ya ini saya tidak berpikir jangan diperbaiki. Tinggal Oh, iya. diperbaiki. Jadi fenomena ini nanti saya tidak Iya, kenal latar belakang, Pak, ya. Maksudnya diperbaiki saja ini. Oh, redaksinya, Pak. Redaksinya jangan ini kan menggambarkan ternyata bahwa tidak ada masalah. Nanti tinggal diperbaiki 1, 2, 3 ini, Pak, ya, baru Iya, nanti fokus ke sana mungkin, Anda Pak. mulai 1 sampai 5, Anda pilih satu saja fenomena seperti apa yang Anda maksud dengan variabel-variabelnya. Tidak usah di 1, 2, 3 karena ini kalau kita baca ini kita coba diri di situ, ya. Siapa? Karena saya memang ini saya untung tidak terjebak dengan slide. Maksudnya, itu penjelasan. Coba ini kita sarankan supaya Anda ini kan sudah punya dasar yang bagus kelihatannya, ya. Siapa? Nah, kalau ini sudah diperbaiki bisa lebih mantap, Pak. Siapa? Cuma jangan dijebak diri tak. Menjebak dirimu di sini, akhirnya nanti kalau di hasil Anda menjebak juga dengan pasti terjebak nanti di pertanyaan kalian. Kan kita rusak. Siap. Dan pakai Irfan itu satu ya. Yang kedua Irfan ini tadi tujuan pustaka. Jangan langsung ke applied teori. Kepemimpinan itu berada di teori mana? Teori mana? Terus kasih dulu sedikit gambaran tentang teori kepemimpinan itu. Misalnya kalau grandnya, jangan langsung gaya. Gaya itu kan bagian dari teori kepemimpinan ya. Ya, Pak. Langsung jalan. Nggak ada yang berkaitan dengan teori gaya. Berkaitan di teori kepemimpinan ada gaya. Teori kepemimpinan jelaskan dulu ke atas. Kalau mau ambil SDM itu boleh. Jadi dengan SDM biasa. Tapi kalau mau coba lebih bagus. Tapi jangan terlalu panjang lebar SDM-nya. Kemungkinan nanti di gaya baru dikumpulkan begini. Tambah saja di depannya ini ya. Ini kan applied teori, aplikasi ya. Siapa? Jadi ditambah dulu di desain yang lebih besar ya. Desain teori yang lebih besar. Itu maksudnya kita. Itu yang luar biasa memang ya Pak. Karena saya langsung juga baca di kerangka, kemudian saya linearkan korelasinya dengan visioner. Luar biasa ini kupunya ini. Saya berpikir luar biasa Irfan ini dalam memahami metode penelitian. Siapa? Iya, enggak banyak teman begini. Menulis begini. Banyak yang kita sinkronkan antara kerangka konsep atau kerangka pikir, kemudian definisi internasional ke visionernya. Maka banyak yang tidak berani lampirkan visioner karena dia tidak bingung apa yang dibutuhkan. Tadi tanda mau turunkan di sini. Ini kita kalau ini yang saya harus jempol besar Irfan ya. Masuk, Pak. Ini ya. Ini biasa ya Irfan. Irfan sudah pakai Mendeley? Belum, Pak. Kemarin saya coba-coba masih belajar, Pak. Ada beberapa yang saya masukkan nggak sesuai yang pernah dipelajari sih, Pak. Nanti kan banyak kami Siap. tutorial. Itu kan Irfan kelihatannya dengan menggunakan aplikasi teknologinya ini. Remote ini, Pak. Remote PowerPoint. Lah, just lebih lincah lah, lebih gampang memahami tutorial ya. Tutorial di YouTube. Tutorial ke orang juga, teman-temannya juga. Gampang gitu kan, Mendeley. Satu hari aja belajar Mendeley. Putar-putar 2-3 kali selesai kok bisa kutipan ya. Supaya lebih rapi gitu. Kemudian tidak ada juga yang kalau kita Mendeley tidak ada yang tersangkut itu apa yang menjadi referensi kita tidak ada. Ya apapun yang ditulis itu kalau referensi dia akan tertulis di belakang di Mendeley jangan di daftar pustaka ya. Tidak dilewati. Pasti tercover semua. Tidak bisa dibohongi kita. Kalau pakai Mendeley makanya langsung kalau pakai Mendeley karena Irfan yang ya dari beberapa orang yang sudah kita uji ya yang paling bagus mempresentasikan Irfan ya. Tinggal perbaikan hal-hal yang administratif tadi ya. Baik, Pak. Oke Irfan, kemudian Irfan nanti sebelum masuk kan ada karakteristik responden. Anda kan sudah masuk tadi dengan karakteristik tadi itu berdasarkan usia atau? Ya Pak. Nah, pengalaman kerja juga ya itu mau dilihat. Nah, itu sangat berpengaruh memang di loyalitas. Sebenarnya itu variabel ini semua berpengaruh di loyalitas. Maksudnya bisa mencari kenapa ada masalah dengan loyalitas karena variabel ini diduga sekalipun ada tadi penelitian yang dapat bahwa ada yang tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Cuman dari kerangkanya kelihatan sekali variabel ini itu ada hubungan dan mempunyai pengaruh
terhadap loyalitas. Mudah-mudahan di tempat Evan ini ada hal-hal yang lebih signifikan dan lebih menarik lagi didapat ya. Siap. Saya pikir itu Pak Ketua yang saya apresiasi dari Saudara Evan. Selamat sekali lagi. Terima kasih Pak. Dan tadi beberapa catatan perbaikan yang perlu kita Anda dari sebelumnya ya. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Terima Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sofian. Kalau saya ini coba buka dulu ini penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu isinya sudah bagus, sudah dibuatin tabel. Tapi begini, kerangkanya itu nomor, nulis, oke tahun, judul, persamaan penelitian, perbedaan penelitian, dan temuan penelitian. Sebegitu gini, bisa? Siapa? Bersama penelitian dan Perbedaan penelitian dan temuan penelitian. pasti bisa. Ya kan? Nah, coba kasih begitu nanti nah. Siapa? Bisa itu, karena kalau Anda punya. Bisa kalau semuanya kalian Anda nggak punya jurnalnya, nanti search di Google ini pasti dapat nih. Siapa? Bisa di mapping toh, supaya mantap. Nanti bisa jadi role model ini kan. Bagus ini Bro. Ya, yang kedua, di halaman 53, itu bukan ringkasan penelitian. Itu definisi operasional. Operasional variabel maksudnya. Iya. Tabel 31 Pak. Ya, 31. Coba kita buka situ. Definisi operasional. Iya, definisi operasional itu. Ya, mungkin ada juga masak yang menggunakan ringkasan penelitian, tapi kalau kita di manajemen itu biasanya, Definisi. khususnya di ANPOK itu definisi operasional. Ya. Ya. Jadi itu. Memang ada masak, tapi kalau kita di manajemen itu kita gunakan biasanya. Tadi sudah tuh, apa tadi tuh? Ringkasan penelitian, mappingnya Pak. Tabel penelitian terdahulu. Kalau saya di S2 atau di S3 tuh, kalau suruh buat tabel kayak jurnal. Kalau saya, jadi coba tampilkan tabelmu dulu. Tabelnya Pak. Contoh tabel coba yang penelitian terdahulu. Ada data awal tabelnya. Gak apa-apa jadi satu juga gak apa-apa. Gak apa-apa jadi satu begini juga bisa juga. Cara buat tabel. Coba lihat tanda. Nah, coba buka dulu. Saya kasih anu nah. Ini masap juga ini. Iya. Masap juga. Nah, coba. Mana tabelnya deh. Anu juga bagus. Saya setuju dengan Pak Sofian. Punya kuesioner bagus sekali. Jadi memang pertanyaan responden begitulah yang benar. Begitu. Coba lihat kuesionernya ini. Coba tahu. Tidak tahu apa kayak itu. Ya itu nih, itu enggak apa-apa aja. Coba. Nah, coba kita bisa digital tuh deh. Bisa gini tuh. Coba ini kasih samping, coba aku buka ketik saja jurnal internasional. Supaya saya kasih contoh cara buat tabel yang Di sini Pak. ya coba jurnal internasional. Manajemen. Langsung gambar Pak atau? Ya itu yang internasional ya. Kayak tadi soal ID juga loh. Iya. Buka Satu Pak ya. Iya, buka sih. ID juga. Saya tahu dari video lah. Isinya. Isinya Pak. Isinya buka saja. Seru. Buka satu isinya. Iya. Oh, isinya Pak ya. Isinya. Isi jurnal. Atau saya cari di sekolah Pak ya. Ya, coba cari di sekolah. Oke, cari isi jurnal. Jurnal manajemen. Coba yang internasional nah. Iya, coba. Kalau di sedikit ya. Bahasa Inggris Pak. Ini bahasa Inggris, ini internasional jurnal. Saya.
Ini Pak. Ya, coba itu. Pada parang perusahaan. Oh, boleh. Open. Nah, coba terus di bawah ya. Coba ya, coba. Coba klik Oh, ada ini Pak. yang ada isinya. Kita kan balik ke Sudan. Lapangan. Boleh. Kita lihat permainannya Bumi apa? International Journal. Ketik. Coba. Oh, ini Dapat ya, dapat dijadul. kawan kita. Kita rekannya penting. Dalam waktu Intinya ini begitu jago. Ya, rumah ya saya ingatkan jangan tipu orang dengan Ya, coba itu. Ya, betul. jangan coba mengelabui orang. Dengan cantiknya itu. Coba buat table. Jangan. Coba. Ya, seperti begini. Coba terus. Irfan ini tadi ya. Jurnal manajemen. Udah begini. Kalau jurnal itu. Kalau jurnal, nah itu kalau jurnal. Kalau buat table, kamu pakai gaya jurnal. Jadi Ya. coba tabelnya tadi. Nah, tadi apa yang penelitian terdahulu? Yang terdahulu tak tadi. Penelitian Ada terdahulu. tabelnya. Di ini Pak, di Word saya bikin Pak. Jadi itu nih, ya, ini. Kalau gaya jurnal itu, dia tidak ada ininya. Oh. Iya. Nah, ini. Enggak ada namanya itu. Oh, Ya, coba nanti kasih kita lihat. Kan sama dengan divisi operasional model Iya. tabelnya. Jadi itu model kalau coba kalian search di International Journal yang manajemen, pasti dia tidak ada begitunya, tidak ada garis horizontalnya. oh begitu Pak. Coba hilangkan, Bang. Tanya. Yang gini, vertikal namanya, vertikal. Oh, Vertikal ke atas, ke samping, garis horizontal. Vertikalnya hilangkan. Vertikalnya hilangkan. Naik. Polos. Oh siapa? Dia garis horizontal saja tetap. Jadi yang sampingnya aja Pak, ada tabelnya gitu Pak ya? Nah, yang begini saja dia. Dia Oh, horizontal saja. saya siap. Yang sultannya saja. Jadi dia seperti ini aja Pak ya? Kayak jurnal, Gini aja Pak ya? ya di bawahnya juga ya, itu lagi. Nah, itu nih. Ya. Gitu. Nah, begitu jurnal. Aslinya begitu. Nah, gitu. Artinya penelitian akademik yang akademik semuanya begitu. Iya, di atasnya lagi begini. Satu kan ini. Yang di atas. Oh siap Pak. Tutup gitu lah. Ya. Terlanjur bagus anunya ini, Pak. Iya, tidak sia-sia jadi pembimbingan. Iya, tahu, betul. Jadi kan Itu semuanya. Siap Pak. Bimbing hari ini Pak Kutu bimbing. Dulu Iman. Iya Pak. Sudah dikau belum? Sudah Pak. Oh ya siap Pak. Kamu kenal Itu tulisnya. Oh Sampai ya. habis. Dia aja yang dekat-dekat sini yang bujangan di antara saya. Iya. Di antara kami bertiga silakan kalian pilih. Sebelum dia laku. Ini laku. Tapi ada kekuranganmu ini, kau belum bisa mencari international journal. Iya. Apa jadi kau? Tidak, kau buka. Tapi kan S1 tahu maksudnya. Gue punya potensi kuat ini. Iya, betul. Jadi mentor. Jadi dosen, mentor. Kalau kau mau dah. Betul tahu. Insyaallah. Karena gue punya keahlian apa namanya yang aplikatif nih. Ya. Artinya tinggal kau tempat dirimu karena kau bisa mengkonsentrasikan itu. Tinggal penguasaan saja. Siap Pak. Itu tadi kan agak panjang lebar sih. Dan Siap Pak. padahal berapa tadi kalau dicecar pasti kalau makan. Apa saya kita. Siap. Jadi Anda luar biasa loh. Siap. Dibanding teman-teman itu ya wajar kalau kau pada tingkat dan harus bertanggung jawab dan terdekat. Iya, makanya Pak. Siap Pak. Ini sponsornya Irfan semua itu nih. Kalian nggak ada ngasih kita bertiga di sini. Sudah jauh Pak, mau ke lapangan. Kita Jangan usah pakai ketua saya ikut saja tadi apa? Kan dia kan saya. oh iya, karena kan Pak Roni selama ini bimbing sama Pak Roni. Iya, sama Pak. Mantap. Oke. Kemarin saya belum ada kuesioner Pak. Jadi diminta Pak Roni bikin kuesionernya, terus indikatornya belum balance, Ya. disuruh balance kan lagi. Oh. Jamin. Bagus. Siapa itu bisa dia? Oke lah. Apa itu saya Siapa? S3-nya begitu. Bagus. Iya, begini. Iya.
Jadi kemarin saya ini Pak ada beberapa referensi kan yang apa namanya. Jadi masing-masing ini kan beda-beda nih Pak, kayak kepemimpinan beda-beda. Jadi saya cari yang kira-kira sesuai dengan ininya Pak, supaya balance 5. Yang Iya. Indikator semua ada. Pokoknya kalau selesai kalau kita tes dua, tapi nanti kita lihat hasil ini kan. Iya, insyaallah Pak. Jangan pakai sekali, pakai jasa. Iya, siap Pak. Oke ya, nanti banyak belajar lagi dengan Siap, makasih banyak Pak. para dokter-dokter ini ya. Ya apa kan ini kan harus ada pembaharuan di skripsi. Model itu mas, slide mau disimpan, kirim kita pembimbing. Ya, Ini model slide mau. kirimkan juga ke saya, pengujimu juga bisa Baik Pak. dikirim. Slide itu bagus. Nanti saya kirim PPT-nya. Kalau ada proyek-proyek ini di Kemendikbud tuh, Ya, hibah, kalau ini salah satu sarana pembelajaran, ini sarana media pembelajaran pada waktu kita bikin teaching di seperti ini yang dipakai kiri, tapi pada waktu itu tidak seindah apa yang kau buat. Saya tepuk tangan nih. Bagus. Coba seandainya kau pakai TLS ada varian interpret itu bisa tingkat 2 ya, tingkat 2 yang langsung di bawah itu. Baron, Siap. bimbing baik-baik ini. Oh iya, Pak. Ini. Jadi kelihatannya dia bisa bikin jurnal ini nanti. Bisa. Tinggal sama Napli jadi. Dikonek sama Napli jadi nih. Selain ini maksudnya kalau ini kan Saya hapus regresi berganda gitu Pak. Iya Pak. Kalau kau belajar di PLS ataupun pola biasa. Biasa di tinggal bagaimana mencari variabel yang sedikit ini oke. Betul. Ini kan biasa variabel Iya. biasa jadi Umum Pak. Umum. cari variabel yang unik, yang belum, yang banyak Iya, banyak betul. jurnal kan. Biasa jadi pada benar. Ya, jadi cuma memang Iya. saya bilang kalau slide itu tadi orang tidak bertanya karena sekali slide. Jadi kalau baca skripsi banyak sekali menanyakan. Iya. Dan pasti banyak sekali. Semua yang kita bantu. Paling Harusnya Anda sudah bisa evaluasi dua. Tadi kan cuma kan tetap ya. Iya. saya hapus sebentar di Facebook. Luar biasa. Tapi kan bagaimana? Ya, sudah. Bisa. Oke, saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Nanti permantap lagi nih. Baik, Nanti sudah bisa meneliti. Nanti kau permantap lagi untuk persiapan ujian hasil. Saya kira Dan berapa tapi? demikian. Terima kasih. Saya harap teman-teman ini bisa dijadikan model